Oke, silakan Bu. Yuk, Ya. kita akan membahas satu aplikasi yang berbentuk toko online, yaitu Vingo atau Vingo Social E-commerce. Nah, apa sih itu social e-commerce? Social e-commerce adalah satu aplikasi yang mempunyai sistem affiliate. Nah, affiliate itu sendiri apa? Affiliate itu sendiri kalau kita ngomong bahasa sederhananya adalah marketing lah, gitu ya. Suatu toko online yang punya marketing lah. Marketingnya nih adalah ya kita ini, gitu loh. Nah, pada saat kita memasarkan aplikasi ini, maka nanti kita akan dibayar, nanti kita akan mendapatkan reward-rewardnya. Dan enaknya reward itu bisa dirupiahkan, seperti itu. Ya, next. Nah, si Vingo ini mempunyai slogan, yaitu better share to earn. Yaitu adalah konsep mengubah konsumtif kita menjadi produktif kita, atau bagaimana setiap pembelian atau pengeluaran kita itu akan menjadi pemasukan kita. Seperti itu. Next. Ya. Nah, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan e-commerce yang luar biasa. Dia termasuk tercepat di dunia. Karena Indonesia sendiri menduduki 78% per tahun. Makanya itu banyak banget negara-negara di luar itu yang selalu ingin masuk ke Indonesia. Karena apa? Market Indonesia itu begitu besar. Kalau dibilang sebenarnya apakah Indonesia ini banyak yang miskin? Enggak loh sebenarnya. Karena kalau sudah ngomong belanja online, itu yang terbesar tuh Indonesia. Jadi Indonesia tuh sangat konsumtif sekali. Sangat-sangat senang banget dengan belanja-belanja itu sangat luar biasa. Sehingga pada saat disurvei, dia menduduki 78% per tahun. Kemudian disusul dengan Meksiko yang hanya 59% per tahun. Kemudian Filipina itu 51% per tahun. Itu kesempatan kita teman-teman, bahwa kita ada di Indonesia. Sebenarnya nih kesempatan kita apa? Marketnya kita tuh begitu luar biasa. Jangan market kita ini diambil sama orang lain. Harus kita sendiri yang membesarkan. Oke, next. Ya, penjualan e-commerce di Indonesia itu akan tumbuh sebesar 133% dari tahun 2017 kemarin. Nah, yang tadi saya bilang, jangan kita duduk manis. Jangan kita zona nyaman dengan pekerjaan kita. Maksud saya apa? Pekerjaan kita yang tetap, ya lakukanlah pekerjaan yang tetap. Misalnya kita sebagai karyawan, itu jalankanlah kita sebagai karyawan. Nah, ada kesempatan kita untuk mencari yang namanya kedepannya adalah passive income. Kalau kita ngomong sebagai karyawan, kita mau berapa sih penghasilan kita? Terus kalau misalnya kita kedepannya melihat bagaimana saya nanti pensiun, mau berapa besar seorang karyawan itu dikasih masa-masa pensiun? Kalau dihitung-hitung pasti nggak cukup loh. Kalau untuk hari-hari tua kita. Jadi kita dari sekarang jangan zona nyaman. Kalau ada kesempatan kita untuk berkarya, kesempatan kita untuk menghasilkan, ya itu harus kita lakukan. Karena apa? Kesempatan kita sangat besar sebenarnya di sini. Oke, next. Lebih dari 150 penduduk jiwa di Indonesia itu sudah menggunakan fasilitas e-commerce sosial. Termasuk kita nih, termasuk Bapak Ibu saya itu sebagai pengguna e-commerce atau sebagai pengguna yang biasa dibilang kan toko-toko online, seperti itu. Next. Ya. Hari ini adalah era elektronik commerce atau marketplace. Setiap orang pasti punya kebutuhan dong, baik itu primer, baik itu sekunder, baik itu tertier gitu ya. Dari ujung rambut kita punya kebutuhan sampai ujung kaki. Ya kan? Nah,
selama ini kalau kita jalanin, kita ikut toko online di tetangga seperti itu, apakah pada saat kita membeli atau kita men-share toko online itu kita mendapatkan sesuatu enggak? Kalau saya, selama saya belanja ke mereka, saya men-share toko online itu, rasanya saya nggak dapat apa-apa. Cuman pada saat ada barang murah, biasanya kan kita cerewet ya, di toko A ada barang murah nih, coba kamu beli deh, bagus banget nih barangnya. Pasti kita akan share kalau kita mendapatkan satu barang yang bagus dan murah. Sehingga supaya teman kita juga belanja di sana. Tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, apakah di sistem marketplace itu ada nggak sih yang bisa merubah pengeluaran kita menjadi pemasukan? Nah, next. Ya, ini adalah ada marketplace yang membayar kita atau menjadikan pengeluaran bisa menjadi pemasukan buat kita, yaitu Vingo. Ya, yaitu mengubah konsumtif kita menjadi produktif kita. Bagaimana setiap pengeluaran itu bisa menjadi pemasukan atau tabungan buat kita. Next. Nah, terdapat ribuan produk di marketplace kita ini atau di toko online Vingo ini. Teman-teman bisa lihat di aplikasi banyak banget kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita lihat di sana atau yang bisa dari alat-alat dapur, olahraga, apa ini namanya, makanan, kelenikan itu kalau bahasa Solo itu apa sih, makanan-makanan kecil seperti itu, ada HP, semuanya ada di situ. Nanti teman-teman bisa yang belum download, bisa download di aplikasi di Play Store, Vingo namanya. Next. Sebenarnya apa sih Vingo itu? Gitu kan, kadang-kadang orang tanya nih, Vingo apa sih? Gitu loh ya. Jadi Vingo adalah bahwa satu saat kita share, jadi Vingo ini adalah pada saat kita meng-share Vingo atau toko online Vingo ini, maka kita akan mendapatkan atau kita akan mendapatkan reward-nya. Kita akan mendapatkan peluangnya di sini. Artinya apa? Kehebatan di Vingo itu tidak ada di tempat toko online lainnya. Karena pada saat saya men-share si Vingo ini, maka kita kita mempunyai peluang usaha di sini. Kita bisa mempunyai benefitnya di sini. Itu adalah Vingo. Jadi toko online yang tadi awal saya bilang berbasis affiliate atau toko online yang berbasis ada marketingnya lah. Kita lah marketingnya karena kita akan diberikan benefitnya. Itu intinya. Next. Nah, siapa sih pendiri Vingo itu? Nah, pendiri Vingo itu bukan saya dan bukan Jack Ma dan bukan Alibaba, bukan. Ya, jadi pendiri Vingo adalah 3 personel anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak muda yang masih brilian. Ya zaman sekarang kalau sudah dikelola sama anak-anak muda itu biasanya langsung jadi, biasanya langsung wow hasilnya. Nah itu siapa aja? Itu adalah ada Messi Wang, ada Jack Ye. Nah Messi Wang dan Jack Ye ini kita sudah pernah ketemu pada saat kita ke Malaysia. Nah, yang belum ketemu adalah yang ketiga, itu Yun Dong Liu. Itu adalah kita belum pernah ketemu, tapi yang 2 itu kita sudah ketemu dan mereka adalah mantan karyawan daripada Alibaba Group. Alibaba. Artinya bahwa mereka sudah di dunia online itu sudah menjadi anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang luar biasa. Nah, kita lagi menjalankan bisnis yang dikelola oleh mereka. Next. Nah, sumber dana Vingo adalah dari Cusin Capital. Kemudian Cusin Capital sendiri adalah
pemberi dana di Alibaba Group. Jadi betapa besarnya Vingo ini karena pendana besarnya pun juga menyokong Alibaba Group juga. Oke, next. Nah, kantor pusat Vingo adalah kantor pusatnya di Hangzhou, di Cina. Kemudian ada kantor perwakilannya, dia ada di Malaysia. Kantor perwakilan Asia itu adalah di Malaysia. Kemarin yang bersama dengan tim teman-teman kita ke sana. Next. Nah, ini adalah warehouse-nya Cina. Next. Ini adalah warehouse-nya Malaysia. Itu adalah foto-foto kita kemarin pada saat kita ke sana kemarin bersama dengan teman-teman. Jadi kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa apa ini namanya warehouse Vingo ini ada. Gudang Vingo ini ada, jelas-jelas ada, bukan fiktif, tapi ada. Jadi ada pekerjaan di sana, ada pengiriman barang di sana. Artinya bahwa toko online ini nyata, bukan fiktif. Karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Next. Ya, keunggulan belanja di Vingo yaitu adalah bahwa jaminan produk-produknya adalah original. Karena kenapa original? Karena Vingo langsung bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, bukan dengan personal, bukan dengan personil. Kalau di toko sebelah saya bisa jualan, di toko sebelah saya bisa jualan di sana kan, tapi kalau di sini enggak, saya tidak bisa jualan di Vingo karena yang bisa bekerja sama adalah perusahaan dengan Vingo. Jadi barangnya itu ya udah barang-barang dari perusahaan yang bikin seperti itu ya. Kemudian produknya berkualitas. Lolos uji kualitas karena kan memang disortir dulu. Kalau bahasa Solonya disortir dulu seperti itu. Harus dikenalkan dulu sama seperti itu. Kemudian harga rata-rata di bawah pasaran. Kemudian ada garansi atau kalau misalnya rusak itu kita bisa klaim ke sana untuk diretur atau direfund dan untuk dikirim balik barang yang baru seperti itu. Next. Nah, bisnis kalau umum itu adalah bahwa dari Halo Bu Yuni, kok tiba-tiba suaranya hilang? Halo? Bu Yuni ada suaranya. Bentar. Halo Bu Yuni? Halo, parah. Tekan. Halo? Bu Yuni? Nah, ya. Oke. Saya klik ya? Nggak mau. Ya, udah ya. Oke. Nah, kalau konvensional itu adalah pada saat dari perusahaan atau dari pabrik itu akan lari ke biaya iklan. Jadi kalau sudah ngomong biaya iklan artinya bahwa produk itu sudah naik harga atau di pass up. Kemudian dari dari iklan dia akan lari ke distributor juga. Kalau sudah masuk ke distributor, artinya barang itu sudah naik lagi, sudah di pass up lagi nilainya atau harganya. Kemudian dari distributor, dia akan lari ke agen pemasaran. Seperti itu. Nah, masuk ke agen pemasaran pun, barang itu sudah naik lagi harganya. Nah, barulah masuk ke toko-toko online. Seperti itu, baru dari toko online akan diambil sama penggunanya atau pembelinya. Nah, kalau di toko Vingo adalah bahwa dari pabrik langsung bekerja sama dengan Vingo dan dari Vingo langsung dibeli oleh pembeli atau si shopper-shopper atau PS atau AM atau AT-AT kita. Seperti itu. Jadi harganya
bisa lebih murah. Tapi jangan langsung di-just dibanding-bandingkan secara ini ya, secara waduh katanya lebih murah, kenapa yang barang A lebih mahal, kenapa barang B lebih mahal. Nah itu biasanya adalah tergantung dari MOU. MOU itu maksudnya apa? Si perusahaan lagi nggak ngasih promosi, artinya kan harga normal mungkin. Atau lagi kasih promosi, baru dia akan lebih murah. Seperti itu. Ya, jangan terlalu dikomplain. Cuman tujuan kita pertama di sini adalah di Vingo adalah untuk bisnis. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, status pengguna Vingo ada 4 statusnya. Yaitu adalah yang pertama adalah shopper. Shopper itu bebas atau gratis untuk download aplikasinya, download aplikasi Vingo. Kemudian dia bisa mendaftar sesuai dengan orang yang mengenalkan. Di situ bisa memasukkan kode link kita atau link referral kita, bisa kita kasih tahu teman kita yang download, nih kode referralku ini tolong dimasukkan. Nah, itu bisa. Kemudian kalau saya lihat di aplikasi sekarang ini banyak aplikasi yang ada yang Vingo Nusantara lah, Vingo apalah, itu jangan diambil. Yang diambil adalah Vingo saja. Vingo saja. Jangan sampai kalian salah mengambil Vingo Nusantara, Vingo apa tuh jangan diambil. Karena itu bukan punya Vingo. Seperti itu, jangan sampai salah mendownload ya. Kemudian yang kedua adalah PS atau preferred shopper. Preferred shopper adalah pada saat kita shopper, nah kita menginginkan bisnisnya, kita menginginkan, aduh aku kepingin nih jadi tim affiliate-nya nih, aku kepingin nih jadi marketingnya nih. Nah kita akan upgrade ke PS. Nah, upgrade ke PS itu apa? Itu adalah dengan membeli produk. Nanti ada produk-produk pilihannya di sana. Next. Nah, yang ketiga adalah affiliate marketer. Affiliate marketer adalah PS yang berhasil, tadinya kan mengupgrade kan menjadi PS, kemudian dia bisa menjadi AM. Itu pada saat dia mensponsorin minimal 10 orang. Jadi untuk syarat menjadi AM adalah minimal dia mensponsorin 10 orang PS. Itu adalah kunci daripada AM minimal. Dan dari 10 PS ini, siapapun yang jalan nggak ada masalah, itu di bawahnya ada 20 PS. Maka totalnya adalah 30 PS, itu dia sudah menjadi affiliate marketer atau AM. Nah, kalau AT adalah pada saat 10 orang tadi yang direct kita tadi, itu kita bina minimal ada 3 AM. Minimal ada 3 AM untuk menuju ke AT. Itu adalah kunci daripada kita naik peringkat AT. Yaitu direct kita ada 3 AM minimal. Lebih boleh enggak? Sangat-sangat boleh. Kalau lebih, hasil kita pasti lebih besar. Kemudian di bawah dari jaringan itu semuanya ada 500 PS atau AM, kita sudah naik AT. Betapa mudahnya naik peringkat di Vingo ini. Kalau kita lihat bandingkan dengan multi level, untuk mendapatkan hasil puluhan sampai ratusan, kita nggak usah ngomong ratusan deh, puluhan juta aja, kita harus punya jaringan ribuan sampai puluhan ribu. Itu multi level. Tapi di Vingo hanya membutuhkan untuk naik peringkat AT itu 500 PS saja, PS maupun AM. Dan dalam waktu beberapa bulan, banyak teman-teman kita sudah menghasilkan puluhan sampai ratusan juta hanya dalam hitungan bulan saja. Seperti itu. Oke, next. Nah, registrasinya bagaimana nih supaya menjadi preferred shopper? Yaitu kita membeli
produk PS ini sebesar 199 Rm. Loh, kok ada yang di bawah itu? Ada yang 169, ada yang 129. Itu sebenarnya memang ada beberapa produk pilihan. Tapi lebih bagus kalian kerjakan atau kalian share itu yang 199. Karena kalau di bawah itu kita harus membeli lagi. Kita harus menutup lagi untuk belanja. Nanti sejumlah S kembali lagi juga 199. Jadi lebih ribet. Kalau kita bisa mainkan yang 199 itu hanya sekali saja. Sekali saja udah nggak perlu belanja-belanja lagi. Karena kalau di bawah 199 kita nanti harus belanja lagi untuk mau naik peringkat AM. Ya, harus belanja lagi kalau di bawah 199. Jadi lebih bagus mainkan yang di 199. Kemudian kalau jadi PS, dia bisa mendapatkan cashback pembelanjaan. Pada saat nanti kita belanja online itu 10%. Kemudian kalau kita juga mengajak shopper belanja, kita juga dapatkan sama 10%. Kemudian pada saat kita mereferensikan orang untuk join, untuk menjadi tim marketing kita mendapatkan 50 RM atau setara dengan 175.000. Next. Nah, produk PS atau untuk naik peringkat itu bermacam-macam. Ada blender, ada pisau set, ada serum, ada penyedot debu, ada korset, ada sikat gigi elektrik, ada madu, ada sabun, ada jam, ada koper. Nah, cuman saran saya adalah carilah produk-produk yang saat ini yang kita minta adalah carilah produk yang ringan. Carilah produk yang jangan besar-besar dulu. Karena apa? Karena kan kita ini masih mengikut perwakilan yang di Malaysia. Artinya barang itu dikirim di Malaysia. Jadi carilah produk-produk yang efisien lah kita ngomong. Karena kita harus urus pembelanjaan itu dari Malaysia ke Indonesia. Seperti itu ya. Cari barang-barang yang jangan terlalu besar-besar lah. Seperti itu. Oke, sementara ini kan produknya banyak yang kosong. Karena apa? Permintaan PS itu luar biasa. Permintaan orang-orang yang ini posting itu banyak sekali. Tapi kemarin sudah diinfo akan masuk lagi barang lebih banyak lagi. Oke. Next. Ya, ini adalah produk yang di atas 199 tadi. Kemudian ini adalah contoh voucher. Halo Bu Yuni. Halo Bu Yuni. Ya. Bu, suaranya kok kayaknya agak mengecil gitu. Agak apa? Coba. Udah? Oke. Oke. Ini adalah voucher. Voucher ini sebenarnya pada saat kita upgrade PS yang tadi 199 RM, kita juga dikasih voucher belanja. Tapi voucher belanja ini berumur 6 bulan. Nah, karena kemarin itu karena ini belum masuk Indonesia, artinya kan berjalan terus nih voucher ini nih. Ada yang sudah kadaluarsa. Nah, bagaimana nih Bu kalau sudah kadaluarsa? Nah, nanti kalau sudah masuk ke Indonesia, voucher itu akan dikembalikan lagi sama kita. Jadi kita masih tetap bisa dapatkan voucher belanjanya. Jadi nanti akan dikembalikan lagi. Ya. Oke, bentuknya seperti ini ya vouchernya ya. Next. Nah, keunggulan Vingo adalah apa? Atau kelebihan kita menjalankan. Halo Bu Yuni. Kayaknya harus pakai headset aja mungkin lebih bagus suara. Nggak tahu pengaruh apa ya tiba-tiba juga memang agak itu kayak suaranya kayak ini. Kayak dari ini. Coba ya sebentar ya. Iya. Cari headset dulu aja nggak apa. Saya cari headset dulu ya.
Headset saya tuh harus di ini deh kayaknya. Nah, ini sekarang Harus oke di... suaranya. Nah, udah oke. Kenapa? Nah, sekarang udah oke suaranya. Tadi, Udah oke ya? ah, Mungkin sinyal aku kali ya. iya. Sinyalnya kali ya. Oke, Ini lanjut. sudah oke nih. Udah oke, lanjut. Ya. Nah, keunggulan kita mengerjakan bisnis Pingo adalah kita tidak perlu buka toko atau kita nggak perlu buka perusahaan. Kemudian kita nggak perlu memiliki brand atau merek-merek tertentu karena bikin brand itu juga sulit ya kalau kita mengerjakan satu perusahaan seperti itu. Kemudian kita tidak perlu membeli barang atau kita tidak perlu pulakan seperti itu. Kemudian kita tidak perlu stok barang, nggak usah ngurusin gudang. Kemudian kita nggak usah pakai karyawan, karena kita kan nggak pakai karyawan di sini, nggak perlu kantor, nggak perlu konsultan dan lain sebagainya. Kemudian kita nggak perlu pusing-pusing stok opnam. Tiap bulan kita harus nutup dulu barang yang laku mana, barang yang nggak laku mana, nggak perlu. Kemudian kita juga nggak perlu melakukan market survei atau ngecek-ngecek di toko sebelah harganya bagaimana ya. Halo Bu Yuni, nah, kembali lagi suaranya. Suaranya bukan hilang siapa kayaknya ngecil gitu ya, mengecil kayak nggak jelas. Seperti itu ya. Nah, ini Oke. kayak sekarang udah mulai oke. Ini oke lagi. Ah. Oke, saya mesti pindah posisi nih. Kemudian kita nggak perlu repot-repot melakukan market survei, ya. Kemudian nggak perlu resiko barang hilang, nggak perlu kepikiran barang-barang kita hilang. Kemudian penghasilan yang kita dapat itu bersih, nggak dikurang-kurangin, seperti itu. Kemudian kita adalah menjadi owner bisnis online marketplace Pingo. Kita menjadi pemilik toko online Pingo. Jadi kita adalah salah satu di antara sekian banyak affiliate, kita termasuk salah satu pemiliknya. Seperti itu. Next. Nah, cara kerja Pingo itu sangat mudah. Ya, cara kerjanya. Pertama kita iklan ke teman-teman kita, mungkin iklan ke sosmed, iklan ke YouTube, iklan ke Facebook. Kemudian setelah mereka tertarik dengan kita bisa mereka bisa bertransaksi. Mereka sebagai shopper kita dan kita bisa transaksi. Transaksi artinya kan terjadi closing nih, maka kita akan mendapatkan reward-nya. Seperti itu. Next. Nah, ada 3 jenis kompensasi atau 3 jenis referral, termasuk adalah referral fee, cashback, dan trainingnya. Jadi ini adalah reward-reward yang diberikan kepada kita. Next. Nah, ini nanti akan saya jelaskan untuk referral fee. Kalau saya bacakan di sini akan bingung. Nanti akan saya jelaskan di belakang saja. Next. Nah, untuk cashback-nya sendiri adalah total payout yang diberikan kepada kita adalah 10-15,6%. Itu yang diberikan kepada kita. Kalau kita sebagai preferred shopper atau PS, maka kita akan mendapatkan cashback 10% pada saat shopper-shopper kita belanja maupun kita sendiri belanja. Pada saat saya menjadi AM, saya akan mendapatkan 14%. Ataupun saya punya shopper-shopper yang belanja, kita juga mendapatkan 14%. Tapi pada saat kita punya PS, kita punya preferred shopper, maka pada saat PS kita belanja, kita akan mendapatkan selisihnya. Kita akan mendapatkan 4%. Nah, pada saat saya menjadi AT, saya mengajak shopper saya belanja ataupun saya sendiri belanja, maka saya mendapatkan reward cashback adalah 15,6%. Pada saat saya punya AM
AM saya belanja, maka saya masih mendapatkan 1,6%. Oke. Next. Nah, ini adalah insentif training atau adalah passive income kita ada di sini juga. Salah satunya passive income kita ada di sini. Itu adalah kalau kita ngomong adalah kumpulan cashback. Jadi kalau AM ketemu AM, jadi pada saat saya AM, di bawah saya sudah AM, biasanya kalau di multi level kan kena break. Kalau sudah kena break, kita sudah nggak dapatkan bonus lagi nih. Kita sudah nggak mendapatkan reward lagi. Tapi di sini masih dihargain. Masih dihargai pada saat kita punya tim yang peringkatnya sama dengan kita. Yaitu adalah kumpulan reward AM yang 4% itu akan dikali 20%, akhirnya kita mendapatkan 0,8%. Ini adalah kumpulan reward AM to AM. Kemudian kalau AT to AT, itu adalah kumpulan reward AT yang ada di bawah kita, itu 1,6%-nya, kita akan mendapatkan 20%-nya dari si AT yang ada di bawah kita. Jadi kita mendapatkan 0,32%. Next. Nah, alasan kita bergabung di Vingo. Nah, pertama adalah yang tadi, bahwa Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan e-commerce yang terbesar di dunia. Makanya kita harus mencari kesempatan ini, kita harus mempergunakan kesempatan ini, harus kita yang membesarkan aplikasi Vingo ini. Karena pada saat nanti aplikasi Vingo ini masuk Indonesia, maka produk-produk Indonesia akan diperbanyak. Produk-produk Indonesia akan masuk lebih banyak. Bisa kemungkinan bisa 60-70% adalah produk Indonesia itu sendiri. Kemudian jumlah pengguna yang tadi juga saya bicara di e-commerce Indonesia itu sangat-sangat besar potensinya. Kemudian Vingo menjadi satu-satunya e-commerce yang berbasis affiliate. Baru pertama kali ada. Kemudian hanya ada di Vingo, preferred shopper bisa mendapatkan referral atau mendapatkan cashback 10-15%. Dan bisa diuangkan. Dan bisa menjadi satu mata pencaharian kita di masa COVID sekarang ini. Kita lihat banyak banget teman-teman kita yang karyawan, mereka harus ada di PHK, mereka harus libur. Libur itu bukan digaji full loh, ada yang hanya digaji 50%, ada yang hanya dikasih uang makan, bahkan ada yang di PHK. Di zaman COVID, kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum COVID kan kita tidak tahu kan. Tiba-tiba ada COVID dan itu rasanya menghancurkan semuanya. Restoran tutup, kemudian toko-toko tutup, kemudian pabrik-pabrik harus gulung tikar. Itu yang terjadi. Tapi pada saat kita masih menjalankan Vingo, ini teman-teman kita yang menjalankan Vingo masih tetap bisa menghasilkan uang. Inilah keuntungan kita bisa menjalankan Vingo. Kemudian kesempatan kita menjadi business owner dengan mendapatkan keuntungan penjualan perusahaan yang sudah tersedia, perusahaan yang tadi yang saya bilang tidak perlu buka ini, beli ini, mikirin barang dan lain sebagainya. Kita sudah standby, kita sudah tinggal menawar-nawarkan aplikasi ini aja. Seharusnya mudah sekali kita menjalankan bisnis ini. Dan dengan dengan modal yang luar biasa ringan. Seperti itu. Oke, next. Nah, kesimpulannya adalah selepas saya bergabung Vingo atau tidak, ya, pada saat saya bergabung atau saya tidak bergabung, saya tetap belanja. Saya tetap membeli barang kebutuhan saya sehari-hari. Kalau kita mau mikir, pada saat saya melakukan pembelanjaan di
toko online Bingo dan saya menghasilkan sesuatu, mendapatkan sesuatu, ya udah, silakan teman-teman memikirkan sendiri. Mau nggak nih saya apa nih namanya gabung di aplikasi Bingo ini. Kemudian kalau kita bisa mengkaryakan uang, pengeluaran kita bisa menjadi penghasilan, mau nggak di sini? Seperti itu. Ya, kalau saya mau, yang tadi saya dibilang dulu saya ditolak-tolak karena saya sudah jatuh bangun dari perusahaan-perusahaan multi level, dari A ke B, dari B ke C, dan nggak cuman jatuh bangun, banyak banget uang yang sudah saya invest di sana, tapi semuanya tidak menghasilkan, sampai saya tidak boleh melakukan bisnis ini lagi. Mendingan di rumah aja duduk manis nonton TV, nggak capek mami, enak mami, di seperti itu kan. Tapi saya bilang apa? Selama saya masih bisa berusaha, selama saya masih bisa berkarya, saya tidak akan diem. Saya akan terus berjuang. Dan inilah hasilnya. Saya bisa mendapatkan uang ya lumayan juga. Pada saat saya menjalankan ini, pada saat itu juga suami saya keluar kerja. Itu luar biasa sekali. Jadi untung saya sudah mendapatkan pekerjaan ini. Sehingga itu tidak membuat saya pusing nih, mau makan apa, mau beli apa, udah nggak pusing. Karena sudah ada penghasilan. Kamu kan? Itu tidak tahu ke depan itu seperti apa. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah memikirkan masa depan kita sudah memikirkan apa yang tidak tahu, apa yang akan terjadi. Nah, kita melakukan sesuatu yang menghasilkan, ya inilah yang terjadi. Seperti itu. Kita kan tidak ngerti ada terjadi COVID itu pun kan kita tidak punya pikiran kan, gitu loh. Sehingga semuanya harus hancur semuanya. Tapi kita masih tetap bisa berjalan. Kita masih tetap bisa berjaya. Next. Next. Nggak perlu saya ini. Ya, mari kita manfaatkan momentum menjadi pionir dari pengembangan Bingo di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan sedikit yang selanjutnya, Mas Andy. Kosong. Ya, ini yang tadi saya skip. Saya menjelaskan sedikit. Mungkin kalau di presentasi Zoom yang kemarin-kemarin tidak dibahas secara detail. Jadi kalau ketemu saya akan membahas secara detailnya. Ya, ini satu contoh adalah bonus referral. Jadi bonus referral ini kalau PS mungkin masih bingung. Apalagi yang shopper pasti akan bingung. Nah, contoh misalnya saya sebagai PS, saya merekrut PS. Apa yang saya dapatkan? Nah, satu contoh adalah K mengajak L. Ya, maka K yang sebagai PS mengajak PSL itu mendapatkan referral fee 175.000. Nah, kemudian di atasnya ada si J, ada si I, ada si H. Karena JI dan H masih sama-sama PS, itu tidak dapat apa-apa, kosong. Nah, naik ke atas ketemu AM. G sudah peringkat AM. Maka G sebagai AM pertama, dia juga mendapatkan 175.000. Kemudian naik lagi ke atas. Ada F, itu disebut AM kedua. AM kedua mendapatkan 35.000. Kemudian naik lagi ke atas, ada E dan D. Karena E dan D masih sama-sama AM, maka tidak mendapatkan juga. Karena yang mendapatkan hanya dua-dua saja. Maka ketemulah AT. AT itu adalah di C. C sudah peringkat AT, maka C ini disebut sebagai AT pertama.
AT pertama masih mendapatkan 122.500. Kemudian dari C naik ke atas ada si B itu sebagai AT kedua. AT kedua masih mendapatkan 35.000. Sehingga A adalah AT ketiga, dia sudah tidak mendapatkan. Kenapa bisa dibuat seperti ini oleh Vingo? Itu supaya antara PS dengan AM, antara AM dengan AT, itu ada hubungan kerjasama. Artinya adalah saling membantu. Si AM-nya membantu PS-nya. PS-nya closing PS. Maupun AM dibantu sama AT. Pada saat ada kesulitan dan lain sebagainya, AM dan AT ini wajib membantu. Bukan duduk manis, enak-enak, enggak. Kalian harus bertanggung jawab juga dengan PS-PS di bawah kalian. Seperti itu ya. Makanya perusahaan Vingo ini memberikan 3 peringkat semuanya bisa dapat. Seperti itu. Ya, next. Next. Mas Fendi. Udah. Oke, nah pada saat saya menjadi AM, saya sudah naik peringkat AM nih, maka pada saat saya mengajak PS, nah satu contoh nih, saya H nih, saya H sebagai AM, saya mengajak I menjadi PS saya, maka saya mendapatkan namanya bonus referral itu 350.000. Maka atas saya G itu adalah AM. AM kedua itu masih mendapatkan 35.000. Sehingga F dan E sebagai AM ketiga dan AM keempat tidak mendapatkan apa-apa, kosong. Kemudian naik lagi AT, itu adalah si D, dia mendapatkan 122.500. Kemudian di atasnya D ada C, C masih mendapatkan 35.000. B dan A sebagai AT ketiga dan keempat sudah tidak mendapatkan apa-apa juga. Sama. Next. Nah, pada saat saya menjadi AT, maka contoh E, saya E, AT saya mengajak F, menjadi PS, maka saya Halo Bu Yuni, suaranya hilang tuh Bu. Nah, halo. yuk, sorry, Tekan lagi. bisa hilang lagi, ya. Oke. Nah, pada saat saya AT, ya tadi saya ulang ya, saya E sebagai AT, saya mendapatkan 472.000. Suara. Halo. Oke, Oke, udah lanjut. ya. Oke. Nah, kemudian AT di atas saya, yaitu D, itu juga mendapatkan 35.000. Sehingga C ke atas sudah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu adalah keuntungan pada saat kita mereferensikan PS. Oke, next. Nah, ini yang tadi itu adalah cashback. Jadi cashback 10 sampai 15,6% yang tadi saya sudah jelaskan. Next. Nah, ini adalah kantor Vingo yang kemarin kita ke sana. Next. Nah, ini adalah kita waktu ada di Malaysia, itu yang saya panah itu adalah Messi Wang. Yang tadi kita bilang kita sudah ketemu dia, Messi Wang. Next. Nah, ini adalah teman-teman kita, saya dan teman-teman yang waktu COVID, waktu sudah mau COVID, ini sudah COVID nih, kita masih ke sana. Kita masih mengambil barang-barang di sana. Jadi bukannya kita duduk manis, teman-teman. Bukannya kita enak-enak, tapi kita bekerja.
kita mengambilkan produk-produk teman-teman. Ini sekitar Februari ini. Februari kita sudah berangkat, sudah mulai COVID. Nah, Maret kita sudah mau berangkat lagi, sudah tidak boleh. Ini terakhir kita ke Malaysia kemarin. Makanya sudah pakai apa nih namanya? Sudah pakai masker. Ini juga foto bareng-bareng waktu keluar dari kantor Vingo. Next. Ini waktu mau berangkat. Berangkatnya jam 1 pagi, jam 2 sudah ada di bandara. Jam 5 kita berangkat. Next. Ini adalah produk-produknya. Jadi ini bukan fiktif. Barang itu ada, teman-teman. Cuman karena COVID, ekspedisi nggak ada yang jalan. Semuanya mati. Semuanya pending semuanya. Harus berhenti semua. Ini barang-barang kita. Ini baru kita mau urus. Ya. Next. Ini adalah penghasilan teman-teman yang sudah menjalankan Vingo hanya dalam beberapa bulan saja teman-teman kita bisa mendapatkan uang puluhan juta sampai ratusan juta. Hanya dalam waktu 3, 5 bulan, 6 bulan. Itu sudah dapat hasil seperti itu. Next. Ini juga contohnya sama. Next. Nanti bisa ditanyakan teman-temannya. Nah, ini adalah salah satu rekanan kita. Namanya Pak Mai. Ini adalah contoh teman-teman yang Pak Mai aja harus bekerja di rumah dengan memakai kursi roda, bahkan tidur. Kalau lagi presentasi sambil tidur dia. Karena mungkin punggungnya harus ditidurkan mungkin. Tapi seorang Pak Mai adalah seorang yang tidak pernah putus asa. Ini sangat-sangat inspirasi buat saya. Pak Mai aja bisa, saya harus bisa. Itu ya. Next. Tentang PS. Udah habis nih, Bu. Oh, sudah habis. Video itu aja diputar ya? Ya, boleh. Jadi ini adalah ada video gedung baru Vingo di Cina. Stand the storm.
ini akan ada lagi video selanjutnya. Bentar. Kok nggak bisa tunggu ya. Bisa Mas Hendy? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Karena tadi baru saya kirim videonya. Nggak bisa. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke, kalau nggak bisa, nanti, oh bisa. Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Kita lanjut aja. Oke, nanti selanjutnya ya, Zoom selanjutnya kita akan putar. Oke. Oke? Kita masuk ke sesi testimoni ya. Bentar saya buka suara peserta testimoni dulu. Halo Pak Martinus, dengar? Halo Pak Martinus. Kok video? Halo. Halo Pak Martinus, dengar ya? Ya, dengar. Sudah bisa dengar suara saya? Bisa dengar. Bisa. Oke, selamat malam. Bentar Pak Martinus. Bu Ii, sudah dengar? Iya, Pak. Oke, sip ya. Berarti saya kembali ke Mbak Robia dulu. Oke, Mbak Robia silakan di ini ya. Sebagai MC silakan nih nyambut untuk Ya, yang siap, Pak. testimoni ya. Oke, silakan. Ya, siap. Silakan. Sekian dari Halo, Kok hilang suaranya? ada? Halo, I am Robia. Kayaknya terkendala di tempat di handphone dia deh ya. Ya udah kita langsung aja ya. Yang pertama kita sambut aja Bapak Martinus untuk testimoninya. Oke Pak, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Oke. Salam kenal, salam sukses, berkelimpahan. Go 100 juta. Action. Perkenalkan, nama saya Martinus Salomo. Saya asalnya dari kota Pontianak. Saya sekarang sudah AT, di mana AT saya biasa-biasa aja. 4 bulan lebih baru mencapai AT. Itu pun karena kita bukan orang multi level, kita bukan orang asuransi, kita tidak punya jaringan karena saya adalah orang dulunya pemain properti. Alasan pertama saya mengikuti ini, Bingo, karena karir saya di properti mengalami kebangkrutan. Di mana waktu itu, dalam kebangkrutan itu, utang di bank 750 juta. Jadi tengah-tengah pusing ada melihat e-commerce, melihat Gojek, apa semua yang online itu lebih enak, lebih gampang saya lihat di situ. Dalam suatu malam saya ada berdoa minta petunjuk Tuhan supaya memberi jalan untuk saya. Saya pikir yang lebih enak sih bisnis online. Saya pikirkan pada suatu hari pas saya ada ke Jakarta, ada acara di Jakarta, saya lihat HP, buka Facebook. Di Facebook itu di peluang usaha, saya melihat di situ dicari leader 001 di semua daerah. Di situ saya melihat di peluang usahanya di situ, karena waktu itu tepatnya Pak Tan Hock Ong mengatakan di situ dicari 001 di setiap daerah untuk perkembangan supermarket online didukung oleh Alibaba Group. Saya mendengar Alibaba Group ini, saya selalu terbuka. Dan waktu itu Pak Tan Hock Ong masukkan saya ke grup, dan di grup itu dikupas oleh beliau dan saya pelajari.
wah ini bisnis yang saya cari, saya pikirkan ini bisnis yang saya cari. Mengapa bisnis ini yang saya cari? Karena modalnya sangat kecil sekali dibandingkan saya harus membangun properti. Saya membangun properti harus menghabiskan ratusan juta, bahkan miliaran pun tidak cukup. Beli tanah kaplingan pun begitu juga. Di Pinggo hanya 800.000. Seandainya ini tidak benar, ini bisnis yang tidak nantinya tidak benar atau bermasalah, saya pikirkan hanya 800.000 itu anggapnya saja kalau berjudi. Itu pikiran saya waktu itu. Itu pertama yang bikin saya tertarik di Pinggo. Yang kedua, arah bisnis. Semua bisnis sekarang ini arahnya online semua. Baik apapun sekarang semuanya online. Jadi apalagi Pinggo. Waktu itu Pak Tan Hock Ong bilang, kalau Bapak join di sini, bayangkan saja, di marketplace Pinggo ini, sama juga seperti Bapak mempunyai supermarket online katanya. Saya sudah membayangkan itu. Jadi, kalau sudah membayangkan, tentu kita sudah dapat mempunyai mimpi. Kita tinggal mewujudkannya, tinggal menjalankannya, bagaimana menjalankannya, tekun, dan selalu tekun presentasi dan selalu presentasi. Waktu itu saya menjalankan bisnis Pinggo pun caranya hanya lewat grup WA saja. Di Pinggo ini paling sederhana. Yang penting bisa copy paste. Awalnya pun saya tidak bisa bikin grup WA. Dapat dibayangkan tidak bisa bikin grup WA. Saya bikin grup WA, lihat di YouTube. Di situ saya belajar. Copy paste lihat di YouTube. Tapi akhirnya sekarang sudah bisa juga. Bisa mengajar downline saya. Mengajar teman-teman, mengajar yang lain. Begitu. Tantangan selama menjalankan bisnis Pinggo ini, dulu pertama sekali waktu join di Pinggo, akun saya itu loh, minggu baru bisa jadi. Tantangannya di situ. Seminggu, sekarang enak. 10-20 menit akun sudah bisa jadi. Dulu 20 menit. Seminggu. Seminggu. Gipek juga, itu tantangan kita untuk bisnis Pinggo ini. Gipek. Apalagi ini corona kan. Kami terakhir kata Bu Yuni sama saya pergi ke Malaysia Yuni waktu itu, tepatnya tanggal 5 Februari. Masalahnya di Gipek, itu terakhir sekali. Dan sekarang Gipek masih di sana. Rencana mau dikirim lewat ekspedisi. Itu. Keyakinan saya waktu di Pinggo ini, yang pertama sekali bikin saya semakin yakin, saya pergi ke Malaysia dengan Bu Yuni. Itu yang pertama sekali bikin yakin. Pertama sekali bulan Desember waktu itu. Saya 2 kali sudah pergi ke Malaysia. Jadi tambah yakin. Waktu itu ke kantor Pinggo. Sudah ketemu dengan Messi Wang. Berfoto dengan mereka, berfoto dengan Mr. Lee. Setelah kedua kalinya kami sempat diberi waktu oleh Mr. Lee ke kantor, ke gudangnya. Jadi tambah yakin. Jadi bagi yang belum pernah ke gudang, sekarang yang belum yakin dengan Pinggo, sekarang saatnya kita harus yakin. Karena saya dengan Bu Yuni, dengan Ong dan lain-lain, sudah pernah dengan mata kepala sendiri melihat kantor dan gudangnya. Ini bisnis bukan kaleng-kalengan, ini bisnis betul-betul bisnis yang real. Cuman kendala kita di Indonesia bergeser karena corona itu aja. Yang kedua, withdraw. Kalau dulu kami withdraw, harus melewati Master Daniel, di mana dipotong 10%. Sekarang sudah enak. Di situ kita melihat Pinggo itu memberi kemudahan kepada kita. Kemudahan kepada kita, withdraw sekarang cuma dipotong 1%. Kalau dulu 10%. Jadi, melihat keluhan kami sampaikan keluhan kami waktu itu withdraw dipotong 10%, disampaikan ke Mr. Lee, beliau memberi kemudahan kepada kita. Berarti itu keseriusan Pinggo untuk memberi kemudahan kepada kita. Dan kedua lagi, Gipek. Soal Gipek itu di gudang, itu
kena cas 10 ringgit, 1 gipek. Mendengar keluhan itu, Mr. Lee, CEO Pingo Malaysia untuk Asia Tenggara, memberi kemudahan lagi supaya menumpang gipeknya di kantornya Pingo. Jadi Pingo ini selalu memberi solusi kepada kita. Sekarang pun cashback kita sudah ada dalam bentuk rupiah. Kalau dulu ringgit semua. Di Pingo juga bisnis yang sangat adil. Mengapa saya mengatakan adil? Karena di Pingo ini lebih dekat dengan sumbernya, itu yang lebih besar. Mengapa? Anak saya AT. Anak saya di bawah saya AT. Di bawah saya anak saya ada AT juga. Anak saya sekarang di bawah anak saya ada Pak Arif. Nah, di bawah Pak Arif ada Pak Mai tadi yang duduk di kursi roda. Sekarang punya anak saya sudah 5 bulan lebih ikut di Pingo, sudah mencapai AT juga. Itu baru mencapai 36 juta aja. Karena di bawah anak saya kasih hanya 10 orang. Saya yang menjalankannya, membantu menjalankannya. 10 orang. Jadi di bawah Pak Arif, di bawah anak saya ada Pak Arif, saya tidak tahu punya Pak Arif. Tapi yang saya tahu punya Pak Mai sudah 132 juta. Lebih adil kan, bukan harus orang yang di atas saja yang banyak menghasilkan. Jadi di Pingonya lebih adil, lebih sangat adil, ya. Saya pun tidak menyangka juga. Tim saya sekarang sampai hari ini sudah 4.370 orang. Itu walaupun saya agak lambat, tapi tim di bawah saya dipertemukan oleh Allah, ditemukan oleh Tuhan supaya lebih kencang. Itu. 4.300 guys. Oke, saya lanjut. Banyak yang bertanya kepada saya, macam mana tip menjalankan bisnis Pingo? Saya bilang, saya tidak juga ada tip macam mana menjalankan bisnis Pingo. Yang penting kita harus punya membangun mimpi dulu, membangun visi kita dulu, visi dan mimpi kita. Suatu hari pasti terwujud. Kalau sudah kita bisa membayangkan mimpi kita, pasti kita bisa mewujudkannya. Tapi kalau kita belum bisa membayangkan mimpi dan visi kita, kita tidak mungkin bisa mewujudkannya. Itu. Mereka juga bertanya, bagaimana mereka bisa menghasilkan kayak Siliwang dalam 1 bulan bisa hampir 200 juta. Bagaimana mereka dapat menghasilkan itu? Itu juga menjadi tantangan kita. Bukan kita kita jangan melihat penghasilan orang seberapa besar itu, tapi lihat yang dulu dia perjuangkan. Seorang asuransi misalnya memperjuangkan waktu itu kayak si Amiruddin, paten kita, dia seorang asuransi. Kalau orang asuransi kan berjuang itu sangat keras loh. Bayangkan dia menjual asuransi yang tidak ada produknya. Itu perjuangannya sangat besar, sangat memakan pikiran, waktu dan tenaga. Bukan segampang itu sebenarnya. Jadi kayak Siliwang ini saya dengar-dengar beliau pernah jatuh bangun juga di multi level. Jadi kepada saudara PS, kepada saudara Soper yang pada hari ini mau menjalankan bisnis Pingo, jangan terlalu ingin cepat seperti mereka. Baru 1 kali, 2 kali, 3 kali prospek orang sudah lemah. Akan tetapi selalu prospek dan prospek. Karena 1 kali, 2 kali prospek sudah lemah, wah itu tidak mungkin bisa mencapai mimpinya. Sebab dalam hukum Pareto, menurut orang pintar, 100 orang prospek, 1 pasti nyangkut. Jadi harus mencapai 1 orang yang nyangkut, itu harus 100 orang di prospek dulu. Jadi di situ kita harus kuat dalam tantangan menjalankan bisnis Pingo. Tapi ada juga saya salut, baru 1-2 hari, 3 hari menjalankan bisnis Pingo sudah dapat orang, walaupun dia orang pemain, bukan pemain multi level. Ada juga yang begitu. Begitu. Seperti Pak Mai Munawar ini juga. Pak Mai Munawar ini saya dengar dia pemain multi level yang tahun 94 dulu, katanya dia pemain multi level Kelly. Dan terakhir dia di Amway. Jadi
orang multi level ini sangatlah cepat di Pinggo karena di Pinggo bisnisnya sangat mudah. Begitu menurut Pak Mai. Kalau di Amway dia baru dapat 1, sekian juta, di Pinggo dia lebih cepat kencang karena mereka sudah punya tim. Jadi perjuangan masa lalu diraihnya di Pinggo sekarang, di panennya di Pinggo sekarang. Itu. Intinya dalam menjalankan bisnis Pinggo mau sukses itu harus tulis dulu seperti apa hidup yang Anda inginkan. Seperti apa kehidupan yang Anda inginkan dan bayangkan itu seolah-olah itu sudah diwujudkan dalam mimpi hidup Anda. Oke, salam 100 juta, sukses selalu. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih untuk Pak Martinus yang sudah memberikan testimoni ya. Saya kembali ke AM Robia, udah dengar belum AM Robia? Udah, Pak. Ya, Udahan, ya? boleh lanjut ya Udah. untuk testimoni kedua. Silakan. Ada sedikit edifikasinya. Oke. Ya, terima kasih ya. Maaf ya teman-teman gangguan sinyal ya. Saya sampai tidak pakai video ini. Terima kasih untuk Pak Martinus ya dari Pontianak juga, luar biasa testimoninya. Semoga bisa menginspirasi para shopper ya. Next yang akan testimoni yaitu adalah seorang latar belakang seorang guru in passing ya. Bu Iis dari Jember ya. Beliau mencapai AM dalam kurun waktu 84 hari, luar biasa ya. Sudah menghasilkan 4 AM di jaringannya. Dan menurut saya Bu Iis ini luar biasa. Kalau walaupun saya cuma bertemu by video saat ini juga kelihatan ya energik, optimis gitu ya. Ya, semoga semangatnya bisa menular Bu ya. Silakan Bu Iis, pada waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman se-Indonesia. Mungkin dari tim saya juga banyak yang mulai mengenal Zoom. Alhamdulillah. Jadi, teman-teman larinya biar semakin kencang. Memang di Pinggo ini pembelajarannya itu tiada habisnya. Memang secara teori materinya itu banyak sekali. Kalau dibukukan mungkin satu buku tidak akan habis. Dan saya belum menemukan satu buku tentang Pinggo. Saya harap mudah-mudahan suatu saat nanti kita menemukan suatu buku yang isinya tentang Pinggo mulai dari perusahaannya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa, tatanannya seperti apa. Jadi mudah untuk mengenalkan kepada teman-teman kita yang belum paham Pinggo. Memang kendala di lapangan kita selalu terbentur memprospek orang. Tapi saya rasa setelah saya menjalani Pinggo ini, saya join di 7 Januari, kurang lebih sekitar 5 bulan di sini. Memang di awal dari PS-PS saya yang awal di bulan Januari itu 0, tidak ada yang jalan sama sekali. Jadi itulah yang memperlambat saya untuk ke AM. Seandainya 10 awal itu jalan, mungkin ya tidak terlalu lama. 84 hari itu waktu yang cukup lama kalau dibandingkan dengan saya melihat teman-teman ada yang 1 bulan, bahkan AM saya tadi yang 25 hari. Pak Aan dari Dinas Kesehatan itu hanya memakan waktu 25 hari, kemudian Babe AM pertama saya dari Aceh juga cuma 44 hari. Saya benar-benar disalib oleh mereka. Secara real memang saya seorang guru in passing Kemenak, di mana sebelum saya di Pinggo ini memang saya telah berusaha berjuang untuk mencapai PNS. Siapa sih yang nggak mau PNS? Sedangkan saya kan guru in passing sudah mengantongi SK golongan, dan itu sudah saya perjuangkan dengan teman-teman se-Indonesia, keluar masuk komisi-komisi, bertemu dengan DPR itu sudah biasa. Sudah 3 tahun kami jalani, ya memang kita terbentur undang-undang. Jadi dengan saya ketemu Pinggo ini, saya bersyukur sekali. Mungkin harapan saya bisa menggantikan kita ke PNS. Jadi saya bisa membawa teman-teman saya guru
Walaupun sebenarnya sulit untuk membawa mereka ke sini. Hanya beberapa yang bisa saya bawa, apalagi orang Jember, sulit sekali. Jadi untuk tim Jember sendiri, saya hanya memiliki 2 orang saja. Tapi PS-PS saya, alhamdulillah dipertemukan dengan banyak orang Jember. Dan teman-teman bisa cek di YouTube, cukup mengetik AM Vingo Jember, itu saja sudah muncul nama saya. Jadi bisa menjadi inspirasi bahwa di Vingo ini real. Jadi uangnya itu benar-benar masuk dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai sukses di Vingo. Saya selalu ingat kata-kata tim kami, AT saya, Pak Tan Hok Ong. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya punya AT namanya Pak Tan Hok Ong. Kemudian saya punya sponsor namanya Mbak Yayu. Beliau juga PNS dari Kemenak. Kemudian Bapak Imam Syafi'i, itu Kepala Bank BTN Syariah Malang. Beliau-beliau yang selalu mendukung saya, bahkan ketika saya mengenal Vingo pertama kali pada hari pertama, itu saya sudah terpengaruh oleh teman saya yang sudah join juga sih, itu mengatakan vouchernya itu dipecah-pecah. Kenapa dipecah-pecah? Nah, gara-gara voucher, saya sempat lari dan keluar dari grup. Memang kekuatan dari Vingo ini adalah grup. Tanpa adanya grup, kita tidak akan bisa mencapai sukses. Karena kuncinya adalah seperti yang Bapak Pardede bilang ya, Juniarto Pardede bilang bahwa tiada hari tanpa presentasi, dan presentasi. Karena kekuatan daripada Vingo, karena kita sekarang kan pandemi corona, jadi kita kan tidak bisa kemana-mana. Jadi kita full online, apalagi kalau Vingo ini adalah e-commerce, kita mempelajari dari materi yang ada, dan kita buktikan dengan mencari di Google. Sudah dikatakan bahwa di Vingo ini kita dengan upgrade ke PS, itu untungnya banyak sekali. Yang pertama pastinya kita menjadi owner daripada Vingo atau supermarket online. Bisa kita bayangkan kalau kita misalnya memiliki Indomaret, tidak cukup uang 800.000. Mungkin bisa sampai 300 juta, bisa dicek di Google ya. Sedangkan yang dijual pun terbatas. Tapi kalau di Vingo ini, semua dijual mulai dari ujung rambut, kata Bunda Yuni, sampai ujung kaki, itu semua tersedia. Bahkan sampai ke handphone, peralatan mobil, dan lain, itu semuanya ada di Vingo. Sedangkan tugas kita cukup mudah. Kita hanya menjalankan 2, yaitu 1, share link produk, yang kedua, sharing akun kita. Sharing produk bagaimana? Setiap produk yang ada di dalam Vingo, itu bisa kita pasarkan. Bisa kita share, baik itu WA, Facebook, Twitter, itu semua sudah nge-link di HP sudah, di aplikasi itu. Jadi, aplikasi Vingo ini sangat-sangat real. Bahkan tim kita bisa kita cek kapan dia upgrade, kemudian bonus setiap orang setelah di-upgrade itu pun ada, setiap orang belanja itu cashback-nya langsung masuk. Saya juga tidak tahu kalau di aplikasi saya ternyata sudah ada yang belanja. Saya juga baru melihat kemarin ada yang laporan kalau mereka itu habis belanja, jadi ada cashback pembelanjaan. Enggak kelihatan ya, sinar. Jadi di sini kalau ada orang bilang, oh Vingo itu bonusnya dari merekrut orang, salah besar. Karena kita itu dapat dari 2, membangun tim dan share link produk. Kemudian bisnis Vingo itu mudah, walaupun teorinya sulit, tetapi kalau kita jalankan itu sangat mudah sekali. Jadi hanya dengan uang 800.000, kita sudah menjadi pemilik supermarket online, kemudian kita bisa berbisnis di sini, kemudian kita bisa membangun tim kita. Katakanlah misalnya teman-teman menjalankan bisnis ini fokus 3 bulan saja. 3 bulan, nggak butuh 1 tahun, 2 tahun, tapi cukup 3 bulan. Pantengi HP, rawat grup, ATM, di 3 kunci ya kita sukses itu. Amati yang leader lakukan, tiru yang leader lakukan, dan modifikasi cara-cara promosi. Insya Allah dengan 3 hal itu, kita bisa sukses menjalankan Vingo.
Saya juga ingat testimoni yang kemarin juga bilang, sekali teman-teman berjalan, pantang untuk mundur, pantang untuk berhenti. Sekali berhenti, teman-teman akan gagal. Karena apa? Di sini mudah, kita hanya butuh 10 PS langsung untuk mencapai AM, sehingga kita bisa passive income yang tiada batas. Pokoknya fokus 10 dulu, baru kita bangun tim kita. Tetapi kalau memang bisa beriringan, 10 dan tim juga jalan, itu sangat bagus sekali dan akan mempercepat kita menjadi AM. Siapa yang tidak ingin passive income? Tidur pun dibayar, istilahnya seperti itu. Yang bekerja tim, tapi kita juga masuk. Alhamdulillah, terima kasih. Saya punya AT, punya AM, affiliate leader saya yang selalu membimbing dan selalu mengingatkan, kerja 3 bulan. Pak Ong selalu bilang, saya ingat itu. Kerja 3 bulan, kita nanti seperti menanam padi, setelah 3 bulan kita akan panen. Dan saya buktikan, Pak Ong mengatakan seperti itu, memang betul. 84 hari itu kan sekitar 3 bulan ya. Waktu itu kan minimal WD itu kan 4 juta. Saya masih 3.700.000 karena memang langsung saya itu 17, sisanya dari tim. Jadi saya buru-buru WD di bulan Maret, WD pertama, 3.700.000. Ternyata minimalnya itu 4 juta, jadi mental ke aplikasi, kembali tidak hilang. Kembali ke aplikasi, nunggu 1 minggu, jadi 7.300.000. Setelah WD saya yang pertama, 7.300.000. Dan WD-WD berikutnya saya sudah WD 8 kali. Jadi di sini bukan orang yang harus dari jaringan, harus dari MLM yang bisa menjalankan ini. Saya seorang guru pun yang asli masalah tim, masalah jaringan, masalah MLM itu tidak begitu mengerti. Saya bisanya hanya membangun tim saya, memotivasi tim saya untuk bisa sukses seperti atas kita, itu saja. Jadi jangan ragu untuk segera upgrade ke PS. Sekali memutuskan peluang itu tidak akan datang berkali-kali ya. Mumpung istilahnya Vingo lagi bakar duit. Kita itu upgrade 800 dapat gift back-nya bagus-bagus dan berkualitas. Kemudian kita masih dikasih voucher dan langsung bisa menjadi owner daripada Vingo. Apalagi di pandemi corona, banyak orang di dunia sana yang sangat membutuhkan pekerjaan. Dan Vingo hadir di sini untuk membantu kita. Dan ingat, bukan orang yang join di awal yang akan mendapatkan bonus yang besar, tapi orang yang kerja keras. Kerja keras untuk membangun tim. Dia yang akan mendapatkan cashback yang tiada batas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses jutawan Vingo. Halo. Iya, halo. Ya, I'm Robi. Halo. Halo Pak. Iya. Ada. Luar biasa ya testimoni dari Bu Iis ya. Sangat meyakinkan dari aksen suaranya ya. Jadi cetar Bu Iis. Kesimpulan dari saya ya, meskipun tadi sempat kendala teknis ya dari awal sampai pertengahan, mudah-mudahan bisa dimaklumi sama semua rekan-rekan yang mengikuti acara Zoom malam ini, bahwa semua latar belakang berhak untuk mendapatkan kesuksesan ya. Di sini latar belakang semua ada ya, dari guru, pedagang, pebisnis ya, praktisi hukum, semua, tidak ada batasan, tidak ada sekat ya. Yang kita butuhkan adalah buka pintu untuk join 800.000 itu. Segera hubungi pengundang Anda karena ini bisnis luar biasa. Bu I sendiri dengan penjelasannya yang pelan tapi menjelaskan secara detail ya. Bagaimana beliau bisa menjalankan bisnis ini. Luar biasa Bu Is ya. Saya kembalikan kepada rekan-rekan, nanti untuk sesi tanya jawab kita bisa hubungi leader masing-masing ya. Supaya lebih pas, atau hubungi grup-grup pengundang Anda. Ya. Benar. Mungkin sekian dari saya, kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Next, teman-teman, semoga semua yang apa kita lakukan hari ini bisa membawa hasil ya untuk masa depan kita ya. Mudah-mudahan Zoom berikutnya kita akan lebih baik ya. Minta dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Vingo. Oke, salam sukses, selamat malam semuanya ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir semuanya.